Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan sejarah pemikiran ekonomi menurut Imam Al-Makrizi. Dengan saya Aziza Sri Wulandari dan teman saya Afa Airelita Lintang Miftahul Amalia. Saya akan menjelaskan tentang riwayat hidup Al-Makrizi. Nama lengkap Al-Makrizi adalah Taqiyuddin Abu Al-Abbas Ahmad bin Ali bin Abdul Qadir Al-Husaini. Ia lahir di desa Bajurwam, Kairo pada tahun 766 Hijriah atau 1364 sampai 1365 Masehi. Keluarganya berasal dari Makarizah, sebuah desa yang terletak di kota Ba'laba. Oleh karena itu, ia cenderung dikenal Al-Makrizi. Al-Makrizi merupakan sosok yang sangat mencintai ilmu. Sejak kecil, ia gemar melakukan rihlah ilmiah. Ia mempelajari berbagai disiplin ilmu seperti fikih, hadis, dan sejarah dari para ulama besar yang hidup pada masanya. Di antara tokoh terkenal yang sangat mempengaruhi pemikirannya adalah Ibnu Khaldun, seorang ulama besar dan penggagas ilmu-ilmu sosial termasuk ilmu ekonomi. Selanjutnya saya akan membahas tentang karya-karya Al-Makrizi. Selama hidupnya, Al-Makrizi produktif menulis berbagai bidang ilmu, terutama sejarah Islam. Lebih dari 100 buah karya tulis telah dihasilkan, baik berbentuk buku kecil maupun besar. Buku-buku kecil dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, buku yang membahas beberapa peristiwa sejarah Islam umum, seperti Kitab Al-Niza wal Al-Taqsum fi Mabaina Bani Umayyah wa Bani Hashim. Yang kedua, buku yang belum terbahas oleh para sejarawan lainnya, seperti Kitab Al-Ilmam bin Akbar Manbi'at Al-Habasyah min Muluk Al-Islam. Yang ketiga, buku yang menguraikan biografi singkat para raja, seperti Kitab Tarazim Muluk Al-Ghorab dan Kitab Al-Dazab Al-Masyub bi Zikir Manhajam min Al-Khulafa wa Al-Muluk. Dan yang terakhir, buku yang mempelajari beberapa aspek ilmu murni atau sejarah beberapa aspek sosial dan ekonomi di dunia Islam pada umumnya dan di Mesir pada khususnya, seperti Kitab Syudzur Al-Uqud Fizir Al-Nuqud, Kitab Al-Aqyal wa Al-Auzan Al-Syari'iyah, Kitab Risalah fi Al-Nuqud Islamiyah, dan Kitab Ihatsah Al-Ummah bi Kasyif Al-Ghummah. Sedangkan terhadap karya-karya Al-Makrizi yang berbentuk buku besar, Al-Sayyal membagi 3 kategori. Yang pertama, buku yang membahas tentang sejarah dunia seperti Kitab Al-Khobar an Al-Basir. Yang kedua, buku yang menjelaskan sejarah Islam umum seperti Kitab Al-Duror Al-Mudi'ah fi Tarikh Al-Daulah Al-Islamiyah. Yang ketiga, yang terakhir, buku yang menguraikan sejarah Mesir pada Islam, Kitab Al-Mawa'iz wa Al-Itibar bi Zikr Al-Kitab wa Al-Atsar, Kitab Itiaz Al-Hunafah bi Zikr Al-Aimah Al-Fatimiyin Al-Muluk. Pemikiran ekonomi Al-Makrizi. Dalam hal ini, Al-Makrizi merupakan pemikir ekonomi Islam yang melakukan studi khusus tentang uang dan inflasi dengan berbekal pengalaman yang memadai sebagai muhtasib atau pengawas pasar. Al-Makrizi membahas permasalahan inflasi dan peran uang di dalamnya, sebuah pembahasan yang sangat menakjubkan di masa itu karena mengkorelasikan dua hal yang sangat jarang dilakukan oleh para pemikir muslim maupun barat. Dalam karyanya tersebut,
Al-Makrizi ingin membuktikan bahwa inflasi yang terjadi pada periode 806 sampai 808 Hijriah adalah berbeda dengan inflasi yang terjadi pada periode-periode sebelumnya sepanjang sejarah Mesir. Dengan demikian, secara kronologis dapat dikatakan bahwa Al-Makrizi merupakan cendekiawan Muslim abad pertengahan yang terakhir mengamati permasalahan tersebut, sekaligus mengkorelasinya dengan peristiwa inflasi yang melanda suatu negara. Konsep uang. Sebagai seorang sejarawan, Al-Makrizi mengemukakan beberapa pemikiran tentang uang melalui penelaahan sejarah mata uang yang digunakan oleh umat manusia. Pemikiran ini meliputi sejarah dan fungsi uang, implikasi penciptaan mata uang buruk dan daya beli uang. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Afa Airelita. Baik, saya Afa Airelita yang ingin menjelaskan tentang sejarah dan fungsi uang. Bagi Al-Makrizi, mata uang mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia, karena dengan menggunakan uang, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidup serta memperlancar aktivitas kehidupannya. Oleh karena itu, untuk membuktikan validitas premisnya terhadap permasalahan ini, ia mengungkapkan sejarah penggunaan mata uang oleh umat manusia sejak masa dahulu kala hingga hidupnya berada di bawah pemerintahan dinasti Mamluk. Menurut Al-Makrizi, baik pada masa sebelum maupun setelah kedatangan Islam, mata uang digunakan oleh umat manusia untuk menentukan berbagai harga barang dan biaya tenaga kerja. Untuk mencapai tujuan ini, mata uang yang dipakai hanya terdiri dari emas dan perak. Dalam sejarah perkembangannya, Al-Makrizi menguraikan bahwa bangsa Arab jahiliyah menggunakan dinar emas dan dirham perak sebagai mata uang. Mereka yang masing-masing diadopsi dari Romawi dan Persia serta mempunyai bobot 2 kali lipat di masa Islam. Setelah Islam datang, Rasulullah SAW menetapkan berbagai praktik muamalah yang menggunakan kedua mata uang tersebut, bahkan menggantikannya dengan zakat harta. Lalu selanjutnya ada implikasi penciptaan mata uang buruk. Pada masa pemerintahan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ini, mata uang yang dicetak mempunyai kualitas yang sangat rendah dibandingkan dengan mata uang yang telah ada di peredaran. Dalam menghadapi kenyataan tersebut, masyarakat akan lebih memilih untuk menyimpan mata uang yang berkualitas baik dan meleburnya menjadi perhiasan serta melepaskan mata uang yang berkualitas buruk ke dalam peredaran. Akibatnya, mata uang lama keluar dari peredaran. Menurut Al-Makrizi, hal tersebut juga tidak terlepas dari pengaruh pergantian penguasa dan dinasti yang masing-masing menerapkan kebijakan yang berbeda dalam pencetakan bentuk serta nilai dinar dan dirham. Sebagai contoh, jenis dirham yang telah ada dirubah hanya untuk merefleksikan penguasa pada saat itu. Dalam kasus lain, terdapat beberapa perubahan tambahan pada komposisi logam yang membentuk dinar dan dirham. Konsekuensinya, terjadi ketidakseimbangan dalam kehidupan ekonomi ketika persediaan logam bahan mata uang tidak mencukupi untuk memproduksi sejumlah unit mata uang. Begitu pula halnya ketika harga emas dan perak mengalami penurunan. Selanjutnya ada konsep daya beli uang. Menurut Al-Makrizi, pencetakan mata uang harus disertai dengan perhatian yang lebih besar dari pemerintah untuk menggunakan uang tersebut dalam bisnis selanjutnya. Pengabaian terhadap hal ini sehingga terjadi peningkatan yang tidak seimbang dalam pencetakan uang. Dengan aktivitas produksi dapat menyebabkan daya beli real uang mengalami penurunan. Lalu B. Teori inflasi. Dengan mengemukakan berbagai fakta bencana kelaparan yang pernah terjadi di Mesir, Al-Makrizi menyatakan bahwa peristiwa inflasi merupakan sebuah fenomena alam yang menimpa kehidupan seluruh masyarakat di seluruh dunia sejak masa dahulu sehingga sekarang. Menurutnya, inflasi terjadi karena harga-harga secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung terus-menerus.
Pada saat ini, persediaan barang dan jasa mengalami kelangkaan dan konsumen. Karena sangat membutuhkannya, harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk sejumlah barang dan jasa yang sama. Lalu, ia juga mengklasifikasikan inflasi berdasarkan faktor penyebabnya ke dalam dua hal, yaitu inflasi yang disebabkan oleh faktor alamiah dan inflasi yang disebabkan oleh kesalahan manusia. Yang pertama ada inflasi alamiah. Sesuai dengan namanya, inflasi jenis ini disebabkan berbagai faktor alamiah yang tidak bisa dihindari oleh umat manusia. Menurut Al-Makrizi, ketika suatu bencana alam terjadi, berbagai bahan makanan dan hasil bumi lainnya mengalami penurunan yang sangat drastis dan terjadi kelangkaan. Di lain pihak, karena sifatnya yang sangat signifikan dalam kehidupan, permintaan terhadap berbagai barang itu mengalami peningkatan. Harga-harga membumbung tinggi jauh melebihi daya beli masyarakat. Hal ini sangat berimplikasi terhadap kenaikan harga berbagai barang dan jasa lainnya. Akibatnya, transaksi ekonomi mengalami kemacetan, bahkan berhenti sama sekali, yang pada akhirnya menimbulkan bencana kelaparan, wabah penyakit, dan kematian di kalangan masyarakat. Keadaan yang semakin memburuk tersebut memaksa masyarakat untuk menekan pemerintah agar segera memperhatikan keadaan mereka. Lalu ada inflasi karena kesalahan manusia. Selain faktor alam, Al-Makrizi menyatakan bahwa inflasi dapat terjadi akibat kesalahan manusia. Ia telah mengidentifikasikan 3 hal yang baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, menyebabkan terjadinya inflasi ini. Ketiga hal tersebut adalah korupsi, administrasi yang buruk, pajak yang berlebihan, dan peningkatan sirkulasi mata uang fulus. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.